Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas kembali mengenai manajemen sistem informasi sekolah, yang dimana video ini akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Yang terkait dengan manajemen informasi sekolah, yang pertama pengendalian, yang kedua informasi dan sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem informasi manajemen, penerapan dan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen, yang dimana telah dibahas sampai dengan poin ketiga. Maka kita akan lanjutkan dengan poin keempat, yaitu penerapan dalam manajemen organisasi. Pembahasannya sekarang terkait penerapan dalam manajemen organisasi. Penerapan dalam manajemen organisasi diantaranya sistem transaksi, kantor elektronik, dan OAS. Transaksi, sistem proses transaksi atau Transaction Processing System. SPT merupakan hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik, di mana sebagian dari pekerjaan rutin diotomasi, termasuk untuk pemrosesan transaksi. Pada SPT, data dimasukkan merupakan data-data transaksi yang terjadi. Kemudian data-data tersebut akan diproses untuk menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan. Pada awal tahun 1960-an, IBM memperkenalkan istilah word processing yang memiliki makna bahwa kegiatan kantor mulai berpusat pada pengelolaan kata-kata. Kemudian pada tahun 1964, IBM mulai memasarkan MT Magic Tape atau ST Selectric Typewriter. Kedua mesin tersebut menggunakan pita untuk mencetak huruf-huruf terdapat dalam mesin pencetakan. Dari perkembangan tersebut, maka otomasi perkantoran dimulai, Office Automation. Kegunaan sistem otomasi kantor, OAS, pertama kalinya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kesekretariatan dan administrasi dalam membuat surat, alamat, dan kegiatan catatan lainnya. Yang pertama adalah definisi dari OAS. Pada umumnya OAS didefinisikan mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang berhubungan dengan komunikasi dari dalam maupun keluar organisasi. Sistem otomasi kantor sama seperti sistem lainnya, hanya perbedaan terletak pada komunikasi, yaitu OAS dimaksudkan untuk mempermudah segala bentuk komunikasi secara lisan maupun tulisan. Penggunaan OAS secara luas oleh setiap karyawan maupun pekerja yang lainnya. Namun pada dasarnya penggunaan OAS dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administrasi. Yang kedua adalah tujuan OAS. Pada dasarnya OAS dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan korespondensi keluar maupun masuk yang dilakukan secara cepat dan baik. Di antara manfaat penggunaan OAS di perkantoran adalah 1. Meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi dan menghindari alokasi biaya administrasi yang berlebihan. Yang kedua, untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah secara berkelompok. Yang ketiga, sebagai perlengkapan dalam pekerjaan dan komunikasi suatu organisasi. Selanjutnya adalah model OAS. OAS tidak memiliki kemampuan pengolahan data atau penggunaan database secara kompleks
sebab fungsi OAS utamanya adalah memudahkan komunikasi. Adapun ada kontak database dalam model tersebut hanyalah sebatas pada pengumpulan informasi. Selanjutnya adalah aplikasi dari OAS. Penggunaan OAS telah berkembang dengan pesat. Diperkirakan OAS sampai sekarang dipergunakan dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, word processing atau pengolahan kata. Yang kedua, electronic mail atau surat elektronik. Yang kedua, voicemail. Yang keempat, electronic calendaring atau kalender elektronik. Yang kelima, audio conference atau konferensi audio. Yang keenam, video konferensi atau konferensi video. Yang ketujuh adalah computer compressing atau kompresi komputer. Yang ke-8 adalah faxmail transmission atau transmisi faxmail. Selanjutnya adalah video text. Selanjutnya ada imaging atau pencitraan. Selanjutnya ada desktop publishing atau DTP. Selanjutnya yang terakhir adalah peranan OAS dalam pemecahan masalah. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih suatu model OAS, yaitu jenis organisasi, pilihan pribadi, dan sumber daya yang tersedia. Pembahasan selanjutnya terkait materi manajemen sistem informasi, yaitu sistem informasi organisasi. Yang terkait dengan sistem informasi organisasi adalah KHO atau kegiatan harian organisasi, yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang membantu manajemen terhadap keperluan tersedianya informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan untuk keperluan periodik atau keperluan mendadak. Keluaran KHO ini diproduksi secara rutin dan digunakan terutama untuk mengontrol aktivitas atau kegiatan, walaupun keluaran tersebut dapat juga digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengorganisasian. Pekerjaan KHO umumnya merupakan kelanjutan atau follow-up dari pekerjaan SPT. Yang terkait dengan KHO atau kegiatan harian organisasi, yang pertama adalah program aplikasi KHO. Pemakai memasukkan permintaan untuk laporan pada program KHO. Selanjutnya, KHO memproses data SPT dengan mengelompokkan dan membuat formatnya, kemudian memproduksi laporan. Laporan tersebut dapat dicetak atau dipergerakkan pada komputer di ruang kerja manajer. Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis KHO berdasarkan kebutuhan organisasi. Beberapa jenis sistem informasi model KHO yang telah dikembangkan dalam beberapa organisasi baik profit maupun non-profit. Yang pertama adalah SI akuntansi, yang kedua SI pemasaran, yang ketiga SI penjualan, yang keempat SI personalia, dan yang kelima adalah SI penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan. Sistem bantuan keputusan atau decision support system merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan namanya, tujuan digunakan sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source
yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Decision Support System atau DSS ini merupakan sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keempat ada kriteria sistem bantuan keputusan. Sistem bantuan keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan tertentu. Beberapa karakteristik sistem bantuan keputusan. Yang pertama adalah interaktif, yang kedua fleksibel, yang ketiga data kualitas, dan yang terakhir adalah prosedur pakar. Komponen Decision Support System. Secara garis besar, DSS dibangun dari 3 komponen, yaitu database, model base, dan software system. Sistem database berisi kumpulan dari semua data organisasi, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar. Yang kedua adalah model base atau suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalam suatu tujuan permasalahan, komponen terkait, batas yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah jenis-jenis dari DSS. Aplikasi DSS yang ditawarkan di pasar sangat beraneka ragam dan yang paling sederhana adalah Quick Hit DSS yang dengan sangat kompleks institusional DSS. Misalnya untuk kebutuhan pelaporan atau report atau pencarian informasi query, sistem yang sama biasa pula digunakan untuk melakukan analisis sederhana. Contohnya adalah dengan melihat dampak yang terjadi pada sebuah formulasi bila variabel atau parameter diubah. Selanjutnya yang ketujuh adalah sistem berbasis grafik. Contoh model grafik yang populer digunakan adalah time series chart, bar chart, pie chart, scattered diagram, map, layout, hierarchy chart, sequence chart, motion graphic. Selanjutnya yang kedelapan adalah perkembangan DSS. DSS yang saat ini populer digunakan adalah yang berbasis tabel atau spreadsheet, karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, telah banyak ditawarkan aplikasi DSS yang bekerja dalam infrastruktur jaringan. Beberapa manajer pengambilan keputusan dihubungkan satu dan lainnya melalui jaringan komputer, sehingga dapat saling mempertukar data informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Pimpinan. Sistem bantuan pimpinan atau Executive Support System adalah sistem informasi yang mendukung keperluan informasi para eksekutif senior. Sistem bantuan eksekutif ESS merupakan kesimpulan data dan menjadikan data atau informasi tingkat yang paling tinggi. Biasanya menghasilkan laporan dalam bentuk format yang standar dan sering disertai dengan grafik. Selanjutnya yang ke-10 ada Structure ISS. ISS juga menerima masukan dari mereka yang membantu eksekutif, misalnya asisten administratif. Sebagaimana diketahui, sasaran utama ESS adalah
mendapatkan data dari berbagai sumber, kemudian mengintegrasikan dan memberdayakan data tersebut, serta memperagakan hasil informasinya dalam bentuk komprehensif dan mudah digunakan. Selanjutnya yang ke-11 adalah usaha-usaha untuk mengembangkan sistem bantuan pimpinan. Di antaranya adalah mencatat semua transaksi informasi yang masuk, mendorong penyediaan sumber daya yang bernilai tinggi, memanfaatkan tersedianya peluang terhadap informasi, menyesuaikan sistem pada kepentingan perorangan, memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang. Yang ke-12 ada model sistem bantuan pimpinan. Konfigurasi sistem bantuan pimpinan berbasis komputer ini menggunakan personal komputer atau PC, dan apabila diterapkan pada organisasi perlu dihubungkan dengan suatu mainframe atau server yang ditempatkan di setiap unit utama. Konfigurasi perangkat lunak terdiri dari operating system Windows 95 ke atas dan perangkat lunak aplikasi Office berbagai sistem aplikasi rakitan. Database eksekutif ini berisi data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer pusat. Aplikasi sistem ini memungkinkan para user mengakses sistem elektronik, mail, dan informasi eksternal melalui database pusat, dan untuk beberapa informasi kasus disediakan informasi yang berupa berita terbaru dan penjelasan yang dimasukkan oleh end user computing sewaktu-waktu. Penyatuan konsep manajemen. Penyatuan konsep manajemen itu memiliki 3 bagian atau 3 konsep dasar, yaitu yang pertama critical success factor, yang kedua management by expectation, dan yang ketiga adalah information compression. Dan yang terakhir dari pembahasan kali ini adalah aplikasi dari sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan, yaitu berupa Dapodik atau data pokok pendidikan. Di video kali ini video lanjutan dari video part 1 yang masih membahas mengenai manajemen informasi sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.